Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya di kelas Indra and Jauh Aktif di pekan ke-6 di tanggal 13 bulan 10 tahun 2020 di hari Selasa yang cerah ini. Nah, di hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih georeferencing dan geocoding dari citra satelit, tidak hanya citra radar tetapi juga citra satelit secara umum. Nah, slide ini sudah saya unggah di e-learning kita, dan slide ini saya dapatkan dari MESA, Monitoring for Environment and Security in Africa, sebuah program yang dilaksanakan oleh European Union atau Uni Eropa. Dan kredit to Pak Gabriel Parodi yang memberikan slide ini dalam kuliah umum beliau di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 2017. Nah, kita langsung masuk saja dari sekalian. Di hari ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu yang pertama ada georeferencing dan geocoding. Apa sih georeferencing dan geocoding itu? Nah, georeferencing ada geocoding adalah salah satu pemrosesan geometrik yang akan berlangsung dan berada pada yang dilakukan pada citra satelit. Dalam hal ini adalah citra radar. Beberapa pekan yang lalu dengan Pak Rian dan juga bersama saya sudah dijelaskan mengenai adanya distorsi-distorsi geometrik seperti foreshadowing, seperti seperti ada shadow itu untuk geometrik ya, lalu juga ada kemarin untuk radiometrik itu ada spectral dan ada filtering dari si spectral itu, serta ada pula dalam hal geometrik kemarin adalah ada slant range dan ada ground range, lalu ada azimuth dan juga ada range, sehingga nanti proses-proses tersebut perlu dilakukan gitu ya dalam membuat citra radar itu siap diolah dan siap digunakan. Nah, selain hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Rian kemarin, maka perlu saya tambahkan mengenai georeferencing dan geocoding. Apa sih georeferencing dan geocoding itu, gunanya apa, dan bagaimana cara mengerjakannya? Nah, secara umum sebetulnya proses ini sudah pernah mungkin ya dijelaskan di mata kuliah remote sensing ataupun GIS ataupun mungkin kartografi atau pemetaan tematik. Tetapi dalam hal ini saya akan sedikit fokuskan dan tambahkan mengenai penjelasan terhadap data SAR ataupun data synthetic aperture radar yang sering akan kita gunakan dari sekalian. Nah, langsung saja gitu ya, kita bisa lihat sama-sama bahwa ada dua gambar nih kalau Anda lihat, gambar kiri dan gambar kanan gitu ya. Kalau Anda lihat di gambar kiri dan gambar kanan pada dasarnya sama-sama menandakan bumi atau dunia gitu ya, atau the earth gitu ya. Tetapi perbedaan antara gambar kiri dan gambar kanan adalah adanya sebuah geometri yang dijadikan referensi. Bisa dilihat kalau gambar kiri itu hanyalah relief dari bumi itu sendiri. Kita tidak tahu posisi atau koordinat dari titik-titik yang ada di gambar kiri tersebut. Kalau kita ambil titik, let's say di Lampung gitu ya, kita anggap di sebuah titik di sini, apakah Anda tahu dari gambar kiri itu koordinatnya berapa? Jawabannya adalah tidak bisa, karena tidak adanya sistem referensi ataupun sistem koordinat yang masuk atau yang tergambar dalam gambar tersebut. Perbedaannya kalau Anda lihat gambar di kanan, pada dasarnya kanan dan kiri sama, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda buka atau Anda ambil titik di Lampung ini, Anda akan bisa mengetahui berapa koordinatnya dengan cara melihat sistem referensi yang sudah ditampilkan atau digunakan atau diberikan di dalam gambar tersebut. Di sini terlihat ada bujur di sini kita, dan ada di sini juga ada lintangnya. Jadi artinya dari informasi bujur dan lintang yang ada di gambar tersebut, maka Anda nantinya bisa menentukan koordinat atau posisi dari titik yang ada di Lampung ini di gambar kanan. Di gambar kiri tidak bisa, walaupun sebetulnya titiknya sama. Gitu ya. Alias yang kiri itu bisa kita katakan sebagai sebuah data mentah atau raw image. Bayangkan kalau Anda sedang mengambil data radar, data itu Anda tidak tahu itu lokasinya di mana, level 1 SLC gitu, dan belum diketahui koordinatnya. Nah,
Jadi artinya informasi itu sebetulnya ada, tetapi belum Anda ketahui. Nah, akhirnya Anda harus memerlukan sebuah proses begitu ya. Dari gambar kiri ke kanan itu kan dilewati sebuah proses, adik-adik sekalian. Proses apa sih? Proses yang mana proses itu memasukkan sebuah sistem koordinat atau masukkan sebuah sistem proyeksi ke dalam gambar tersebut, sehingga nantinya setiap titik di gambar tersebut itu ada koordinat dan bisa disampaikan posisinya secara kuantitatif atau dalam bentuk koordinat itu sendiri, adik-adik sekalian. Nah, proses dari pemasukan sistem koordinat ataupun sistem referensi ke dalam sebuah gambar, dari yang awalnya gambar yang mentah begitu ya, gambar yang tidak diketahui sistem koordinatnya, menjadi dimasukkan sistem koordinatnya, itu dinamakan georeferencing. Jadi kalau ditanya apa sih Pak georeferencing itu? Georeferencing itu adalah sebuah proses yang membuat gambar yang tidak memiliki sistem koordinat yang di-assign atau yang diberikan kepada gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang memiliki informasi sistem koordinatnya. Sehingga setiap titik dari gambar yang ada di kanan atau setiap titik dari gambar yang sudah tergeoreferensi tadi itu memiliki informasi koordinat. Sedangkan yang di kiri belum ada koordinatnya. Jadi kalau Anda ditanya di sini apakah kita tahu koordinat Lampung di mana dari gambar yang kiri? Tidak. Gambar yang kiri harus melalui proses georeferencing dulu sehingga menjadi gambar yang kanan, barulah kita bisa tahu berapakah koordinat atau posisi Bandar Lampung atau dalam hal ini mungkin sebuah titik di Lampung ini berada. Jadi tanpa adanya georeferencing, maka citra satelit yang kita punya itu mirip seperti gambar normal yang kita punya gitu ya. Foto-foto, foto muka Anda, foto pemandangan gitu. Anda bisa mendapatkan informasi dari mungkin bisa dibilang secara kualitatif dari si gambarnya itu sendiri. Oh, terlihat di sana hijau dan yang lain-lain, tetapi informasi koordinat spasialnya itu belum ada. Hanya dengan proses georeferencing lah proses spasial itu akhirnya didapatkan, atau informasi spasial itu diinjek atau dimasukkan sehingga bisa dibuat atau bisa dijadikan sebuah informasi yang berarti spasial. Nah, dalam sebuah citra atau dalam sebuah data gambar itu pada dasarnya ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan horizontal saja, yaitu hanya menggunakan X dan Y atau dalam kata lain dua dimensi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang lebih holistik, yaitu pendekatan menggunakan tiga dimensi, yaitu X, Y, dan Z-nya. Bedanya apa nih? Nah, kalau kita menggunakan data-data citra yang atau data-data dari satelit yang memiliki resolusi rendah sampai menengah begitu ya, biasanya citra tersebut tidak mementingkan informasi mengenai Z-nya. Mengapa? Karena tidak memiliki informasi penting mengenai Z-nya, karena resolusi dari X dan Y-nya saja itu terlalu rendah untuk dipikirkan Z-nya, gitu ya. Sehingga biasanya height of the objects are negligible atau tidak penting gitu informasi dari data-data ketinggiannya. Kayak contoh kalau Anda pakai data AVHRR, Anda pakai data Sentinel-5P, Anda menggunakan data Landsat ya, dari ratusan kilometer sampai puluhan meter resolusinya, itu biasanya informasi dari geometrinya itu tidak sampai 3 dimensi atau tidak sampai ada informasi tingginya. Karena memang buat apa ambil tinggi gitu, XY-nya saja juga sudah tidak terlalu mewakili banyak titik di permukaan bumi. Sehingga kalau kita mau melakukan proses georeferencing ataupun geocoding dalam citra-citra tersebut, maka yang kita lakukan adalah menyelesaikan koordinat dua dimensinya saja. Jadi proses georeferencingnya hanya proses georeferencing untuk dua dimensi saja, X dan Y-nya saja. Nah, di sisi lain kalau kita pakai foto udara ataupun kita pakai CSRST atau CSRT ya, citra satelit resolusi sangat tinggi atau citra satelit resolusi tinggi, seperti contoh kalau CSRST adalah Pleiades gitu ya, Pleiades ataupun spot begitu ya, dengan
dengan resolusi 0,5 meter ataupun dengan resolusi 4 meter. Itu kan termasuk citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi. Nah, informasi Z-nya itu sangat penting. Kenapa? Karena informasi Z-nya itu sangat bergantung dengan relief displacement-nya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rian beberapa pekan yang lalu, bahwa ketika kita mengukur dari atas atau mungkin dari pinggir atau dari samping gitu ya, ada sebuah pengaruh terhadap reliefnya. Bisa jadi relief itu mengganggu tampak gambarnya. Dan karena resolusinya sangat tinggi ya, satu titik itu mewakili 0,5 meter atau setengah meter, 50 meter di permukaan tanah, berarti perbedaan tinggi sedikit saja sudah bisa membawa kesalahan atau membawa relief displacement yang membawa perubahan relief yang ada di tempat tersebut. Artinya Z-nya jadi penting, begitu. Informasi Z-nya jadi penting. Sehingga proses georeferencing dan proses geocodingnya itu tidak hanya main di 2 dimensi saja, tetapi juga menyelesaikan tingginya atau menyelesaikan informasi Z-nya. Sehingga pendekatannya adalah 3 dimensi, tidak lagi 2 dimensi, begitu adik-adik sekalian. Nah, ada beberapa cara ya, tapi cara ini sebetulnya secara umum berlaku tidak hanya untuk SAR, tapi juga berlaku untuk semua citra, baik itu citra satelit ataupun foto udara. Tapi khusus untuk SAR, kira-kira akan menjadi pertanyaan adik-adik sekalian, nanti akan bisa kita coba cari tahu sama-sama ketika diskusi. Kalau di SAR, khususnya SAR Sentinel-1 gitu ya, kita menggunakan approach 2 dimensi atau approach 3 dimensi nih dalam penentuan titiknya, dalam georeferencing dan geocodingnya. Silakan dipikirkan, nanti dalam diskusi jam 3 akan kita diskusikan mengenai jawabannya. Itu adalah pertanyaan pertama dari sekalian. Saya catat dulu ya pertanyaan pertamanya. Belajar aktif. Tuh. Oke, kita lanjut kembali ke tempat kita lagi. Jadi pertanyaannya saya ulang, untuk SAR itu kita pakai approach 2 dimensi atau approach 3 dimensi. Nah, ini yang nanti perlu teman-teman jawab dan kita diskusikan dalam waktu diskusi nanti. Nah, jadi itu adalah aspek geometri dari sebuah citra, begitu ya, citra satelit ataupun peta foto atau foto udara. Nah, ini adalah konsep dasar sebetulnya dari sekalian dari konsep georeferencing. Kita lihat di bagian kiri, itu adalah sebuah peta yang mewakili keadaan nyata. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini adalah piramid Giza ya, piramid Giza di Mesir. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y ini mewakili koordinat nyata di lapangan. Sedangkan kalau kita lihat yang di kanan ada di sekalian. Nah, di kanan itu adalah sebuah foto udara atau dalam hal ini adalah citra satelit. Yang mana memiliki koordinat foto. Koordinat foto itu adalah kolom and row atau baris dan kolom. Artinya kalau kita bisa lihat sama-sama, maka harusnya titik yang ada di sini, ada di sekalian, sama dengan titik yang ada di sini. Punalnya dengan titik yang ada di sini, sama dengan titik yang di sini. Punalnya titik yang di sini dan titik yang di sini dengan sama dengan titik yang di sini dan di sini. Nah, informasi titik yang ini kita ibaratkan dia adalah titik A begitu ya adik sekalian, ini adalah titik A gitu ya. Nah, kalau kita tanya dari gambar yang di kanan, sistem koordinatnya masihlah sistem koordinat foto. Jadinya kalau ditanya koordinat A berapa di foto, baris ke berapa itu berarti? Baris ke 0, 1, 2, 3, baris ketiga, kolom ke 1, 2, 3, 4, kolom keempat Pak. Baris ketiga, kolom keempat. Apakah ini mewakili keadaan nyata? Jelas tidak. Baris ketiga, kolom keempat hanya berlaku di foto tersebut. Nah, kalau foto tersebut nanti dibesarkan, dikecilkan, diedit, begitu ya, maka bisa jadi informasi itu akan hilang, informasi itu tidak akan benar. Sehingga proses georeferencing membuat titik A yang ada dari sistem koordinat citra atau sistem koordinat foto tadi, gitu ya, gambarnya itu menjadi sistem koordinat yang ada di bumi ini gitu, atau kalau istilahnya dalam SAR itu ground, ditaruh di ground gitu ya, atau ditaruh di tanah atau ditaruh di permukaan bumi.
Sehingga si A ini gitu ya adik-adik sekalian ditransformasikan ke sini. Hal yang sama juga berlaku untuk selanjutnya begitu ya. Nah, B juga akan ditaruh ke B, C ditaruh ke C, D juga ditaruh ke D. Ya. Nah, proses transformasi itu sebetulnya adalah proses mencari relasi matematik atau mencari hubungan matematikanya. Saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai transformasi secara dasar, karena kuliah transformasi secara dasar sudah didapatkan di GG dan juga di sistem referensi geodesi beberapa tahun yang lalu. Intinya dalam proses relasi atau pencarian relasi matematis itu Anda pasti menentukan yang namanya metodenya, dan transformasinya itu secara umum pasti terbagi dari apa? 3 bagian ya. Selalu ada translasi, selalu ada dilatasi, dan selalu ada rotasi. Nah, bagaimanapun modelnya, pada dasarnya parameter-parameternya mewakili itu semua. Rotasi, translasi, dan dilatasi. Jadi georeferencing itu, saya ulangi ya adik-adik sekalian, dari koordinat pixel atau koordinat gambar berubah menjadi koordinat peta atau koordinat yang ada di permukaan bumi itu sendiri. Dan proses perubahannya itu namanya adalah transformasi koordinat dari image screen coordinate menuju map geographic coordinate. Itu adik-adik sekalian. Kita lanjut. Yang penting ada satu. Anda kalau coba perhatikan antara gambar yang kanan dengan gambar yang kiri, itu pasti ada sedikit perbedaan. Perbedaannya terletak pada distorsi. Apa sih Pak distorsi itu? Distorsi itu adalah sesuatu yang terjadi gara-gara pengambilan datanya itu tidak ideal atau tidak sempurna. Misal harusnya pengambilan datanya itu pas dari atas atau dari nadir, tapi ternyata agak miring. Bisa jadi pengambilannya itu karena ada sinar matahari ataupun ada efek-efek yang lain, foreshadowing ataupun yang lain, sehingga masih ada distorsi-distorsi geometrik yang belum terkoreksi di dalam si citra atau gambar tersebut. Tetapi yang perlu saya ingatkan, georeferencing itu walaupun distorsinya belum selesai, tetapi koordinat geografisnya itu sudah benar. Jadi kalau Anda klik satu titik di situ, ya itu sudah benar sistem koordinatnya. Tetapi apakah itu mewakili keadaan nyata di lapangan? Itu belum ada sekalian. Karena posisinya bisa jadi masih agak miring ataupun harusnya ada distorsi bentuknya agak bagaimana begitu ya. Tapi pada dasarnya ketika Anda klik itu sudah mewakili sudah mewakili koordinat nyata di lapangan, tetapi belum terwakili koordinat bentuk aslinya bisa jadi masih salah. Begitu adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya begitu ya. Kita bisa lanjut. Sebelum lanjut. Nah, kalau dalam georeferencing 2 dimensi seperti yang tadi saya sampaikan ya, berarti artinya apa? Berarti artinya adalah dari koordinat foto akan merubah ke sistem koordinat di lapangan atau koordinat di tanah. Akhirnya assign coordinates to pixels via a model that solves the coordinate distortion. Artinya apa sih adik-adik sekalian? Berarti titik-titik atau pixel yang ada di gambar di bagian kanan itu akan memiliki nilai koordinat satu-satu ketika selesai georeferencing. Tetapi apakah itu sudah benar koordinatnya? Sudah benar koordinatnya. Tapi apakah sesuai dengan keadaan nyata? Dalam arti apakah panjangnya memang segitu? Bisa jadi nanti di keadaan nyata tidak terwakili karena masih belum disesuaikan dengan proyeksinya atau masih ada yang namanya distorsinya dari sekalian. Itulah yang namanya georeferencing. 2 dimensi ya, kita masih main 2 dimensi. Nah, setelah georeferencing, apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi, measure in the image. Kita bisa mengukur citranya, gitu ya, mengukur panjang dan sudut di dalam citranya. Dan kita juga bisa menggabungkan vektor dan raster, begitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan mozaik. Sebenarnya fuse, compare itu adalah proses mosaiking, atau kalau di dalam satu proses disperse, 3 pengambilan data digabung jadi 1. Nah, tapi georeferencing ini sebenarnya belum selesai adik-adik sekalian. Georeferencing ini hanyalah menaruh atau memberikan informasi koordinat, sistem koordinat di sebuah gambar yang masih belum ada sistem koordinatnya.
Nah, apakah itu sudah sesuai dengan keadaan yang betul-betul nyata? Tidak, distorsinya masih ada. Nah, agar distorsi itu tidak ada atau distorsi itu hilang gitu ya, dan juga Anda sudah betul-betul benar gitu gambar yang dihasilkan, maka tidak cukup georeference saja. Kita perlu proses yang namanya geocoding, adik-adik sekalian. So, there is one step more. From raw data atau data without reference goes to georeference data melalui proses georeferencing. It's not enough gitu ya. Kita harus melakukan satu step lagi, one step further. It is called geocoding agar nanti hasilnya menjadi sebuah data yang geocoded. Jadi kalau misal kita buat kotak gitu ya, ini adalah data raw atau data mentah gitu ya. Nah, melalui proses yang namanya georeferencing, itu nanti jadi data georeference gitu ya. Nah, dari proses data georeference, ada proses lagi satu, namanya adalah geocoding untuk nantinya mendapatkan data kalau ini adalah susah ininya, georef, gini aja lah, georef. Kalau ini adalah geocoded gitu ya. Di sini adalah geocoded, ada sekalian geocoded. Nah, susah juga ya, geocoded. Nah, geocoded. Aduh, ini kok susah sekali. Nah, dari raw melalui proses georeferencing dapatlah georeference data. Dari georeference data melalui geocoding dapatlah geocoded data. Dan georeferencing itu adalah assigning pixel to the coordinate system, atau kebaliknya, assigning coordinate system to the pixels, sehingga nantinya setiap pixel memiliki koordinat yang sudah benar, tapi distorsi spasial ataupun distorsi nyatanya masih ada. Dan untuk agar distorsinya hilang, itu perlu yang namanya geocoding. Apa aja sih sebenarnya Pak sumber-sumber dari distorsi? Ya tadi saya sampaikan bahwa ternyata yang harusnya punya pengamatan paling tepat kan hadir ya, paling ideal. Ternyata pengamatannya miring atau oblik. Ada curvature atau rotation of the earth yang seharusnya tidak terjadi apabila Anda melakukan pengukuran dengan resolusi yang sangat tinggi, begitu ya. Lalu ada terrain relief atau relief displacement yang membuat tadi foreshadowing, shortening, dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Dan bisa jadi gara-gara scanning sistemnya ada masalah atau sifat dari si pengambilan datanya itu sendiri, serta wahananya itu mungkin bergerak ke atas, ke kanan, ke samping, dan sebagainya, sehingga nantinya membuat pengamatan yang seharusnya ideal itu tidak ideal. Akhirnya adanya distorsi geometrik yang perlu dihilangkan bukan dengan georeferencing, but with geocoding. Itu. Dan ini hanya sedikit memberikan review saja ya, bahwa apabila kita punya distorsi gitu ya, kita punya distorsi, relasi matematikanya itu juga tergantung dari distorsinya gitu. Kemarin di kuliah SRG pasti masih ingat yang namanya ada konformal, afin, dan projektif atau perspektif. Nah, selain konformal, afin, dan perspektif gitu ya, ada konformal, afin, dan perspektif atau proyektif, ada yang namanya higher order projection atau higher order mathematical relation. Ini dari gambar yang seperti ini tiba-tiba berubah menjadi ini ya. Nah, ini sesuatu yang kalau dibuat rumus matematikanya itu tidak linear gitu ya, alias transformasinya tidak linear. Ada yang namanya higher order transformation tadi. Dan ini sering terjadi kalau citranya itu adalah citra yang sangat coarse ya, citra yang resolusinya sangat tinggi. NOAA-VHRR, kalau teman-teman yang bermain dengan Sentinel 5P akan memperhatikan gambar Sentinel 5P itu bentuknya seperti apa ya istilahnya, seperti pola orang mau menjahit begitu ya, tidak kotak gitu gambarnya, seperti pola orang menjahit. Nah, itu adalah untuk bisa menjadi tidak terdistorsi, maka transformasinya itu adalah transformasi high order atau transformasi dengan order yang tinggi, alias non-linear begitu ya. Dan itu bisa jadi non-linearnya banyak pangkatnya. Itu ada sekalian namanya non-linear gitu kan. Nah, ini georeference models itu bisa konformal, bisa afin, bisa perspektif atau proyektif seperti yang tadi saya berikan di belakang, dan terakhir bisa n polinomial atau dalam hal ini adalah higher order gitu, atau order yang tinggi.
Nah, konformal, afin, perspektif, dan polinomial ini memiliki parameter masing-masing. Ada yang 4, 6, 8, dan 12. Tapi secara umum, yang namanya transformation matrix itu akan selalu sama. Yang pertama adalah ada yang namanya translasi, begitu ya, offset atau translasi. Punten, saya tidak bisa menulis dengan ini, di sini tidak ada ini. Translasi, aduh, ya inilah pokoknya translasi. Yang kedua apa? Kok jelek sekali. Yang kedua adalah dilatasi ya, atau scaling gitu ya. Skala. Yang ketiga adalah rotasi. Ya. Ya, jadi untuk konformal bisa jadi rotasinya 2, skalanya 1, translasinya 1. Ini kita bicara dari 2 dimensi ya, adik-adik sekalian. Nah, kalau afin berarti apa? Translasinya 2, skalanya 2, rotasinya juga 2. Nah, kalau perspektif, maka translasinya 3, skalanya 3, rotasinya 2. Nah, kalau n polinomial, ya ini tergantung dengan jumlah dari polinomialnya. Berapa order atau berapa degree atau berapa tingkat yang dibutuhkan. Gitu. Bisa jadi lebih dari 12 parameter, alias model georeferensinya sangat rumit. Itu ada di sekalian. Tapi pada dasarnya serumit apapun, pada fundamentally itu terdiri dari 3 bagian, translation, scaling, and rotation. Nah, ini georeferensi ada di sekalian. Dan ini adalah contoh dari salah satu jenis georeference. Bagian yang kiri ini adalah foto. Ya. Bagian yang kiri adalah yang belum memiliki koordinat di lapangan. Yang kanan itu mewakili sistem koordinat nyata. Di kiri itu sistem koordinat fotonya adalah I dan J, column and row. Dalam hal ini berarti dia kolom ketiga, baris keempat, gitu kan. Nah, yang di bagian kanan itu X dan Y. Ini bisa kita lihat pada secara umum gitu ya. Maka nah ini ada 6. Kalau Anda lihat di sini ada di sekalian, ini ada 6 parameter. 6 parameter ini termasuk apa? Ini akan menjadi pertanyaan di diskusi kita nanti. Gitu. Karena ini ada 6 parameter, ini termasuk georeferencing dengan transformation model yang mana? Gitu. Apakah konformal, apakah afin, apakah projection, atau perspektif, apakah n polinomial? Kenapa kok Anda memilih yang itu? Dan apa arti dari A, B, C, D, E, F tersebut? Ini nanti akan kita diskusikan dan akan kita buat pertanyaan. Georeference yang digunakan adalah, nah, kembali ke sini. Nah, kita lanjut ada sekalian. Nah, ternyata I dan J-nya itu banyak begitu ya. I dan J, contoh ternyata kolom ke-254 baris ke-68 itu kalau di X dan Y adalah baris koordinat 958 dari 0-nya X dan 155 dari 0-nya Y. Begitu pula dengan titik-titik yang lain. Nah, dari titik-titik tersebut apabila kita lanjutkan, maka gitu ya, kita bisa menemukan yang namanya RMSE. Dari mana? Berapa sih besar error dari proses georeferencing yang kita lakukan? Ya. Jadi, caranya gimana sih agar kita itu bisa melakukan georeferencing? Ya berarti tadi memasukkan titik-titik yang kita ketahui koordinat di kedua tempat tersebut, atau kalau dalam proses transformasi kan kita selalu ingat ya bahwa dalam melakukan proses transformasi kita harus mencari titik sekutu atau titik common point ya, titik yang diketahui koordinatnya di dua sistem koordinat tersebut. Dalam proses georeferencing, sistem koordinat satu atau koordinat pertama adalah koordinat foto, column and row tadi, I dan J. Sistem koordinat kedua adalah sistem koordinat target kita atau hasilnya nanti mau apa. Dalam hal ini X dan Y. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa di sini itu ada 5 titik sekutu atau 5 common point. 5 common point yang diketahui sistem koordinat fotonya dan diketahui koordinat dari sistem koordinat asli atau di lapangannya. Nah, setelah Anda masukkan itu semuanya, nanti si gambarnya akan menyesuaikan ya, gitu, akan menyesuaikan posisinya sesuai
dengan GCP yang dimasukkan, begitu adik-adik sekalian. Tetapi sayangnya atau masalahnya adalah ada pasti ketidaksesuaian antara yang Anda ukur dan Anda masukkan dengan hasil dari modelnya, gitu. Alias antara XY yang measure dan juga XY yang model itu pasti ada perbedaan. Saya ulangi, antara X dan Y yang measure dengan X dan Y yang model itu pasti ada perbedaan. X dan Y measurement dan X dan Y model itu pasti berbeda. Perbedaannya dinamakan difference atau selisih. Nah, selisih inilah kalau kita lihat DX, berarti ini nanti akan menjadi selisih dari X. DY berarti akan menjadi selisih dari Y. Sehingga nanti selisih totalnya atau RMS errornya adalah resultan dari MX kuadrat plus MY kuadrat diakarkan. Atau kita bisa bilang akurasinya RMS errornya seberapa. Dan ingat, akurasi ini hanya berlaku untuk titik-titik GCP-nya. Jadi kalau GCP-nya banyak, bisa jadi nanti akurasinya akan semakin baik atau buruk, tergantung dengan bagaimana sih GCP itu diukur. Kalau GCP diukur dengan ketelitian yang baik, ya maka bisa menjadi hasil yang baik. Dan perlu diingat bahwa ini hanya berlaku untuk GCP, ini yang mungkin menjadi sedikit salah pikir, bahwa dengan adanya RMSE dari GCP, Anda anggap ketelitian seluruh gambar itu sama. Tidak. Ketika GCP itu ternyata tidak rata, ketika GCP itu tidak tersebar dengan baik, ketika GCP itu memiliki ketelitian yang rendah, maka ada beberapa tempat atau daerah di citra itu yang bisa jadi akan juga jelek hasilnya, gitu. Karena GCP yang mewakilinya itu tidak baik. Jadi jangan langsung dipukul rata. Ketika RMSE bagus, citranya bagus, bisa jadi GCP-nya kurang, bisa jadi ada sesuatu yang membuat GCP-nya ini tidak berlaku atau not sufficient enough. Nah, bagaimana sih not sufficient enough itu contohnya, Pak? Nah, itu bisa kita lihat ya, tapi sebelumnya kita jelaskan dulu nih prosedur dari georeferencing. Yang pertama jelas, kita mau transformasi bentuk apa gitu ya. Mungkin kalau biasanya adalah affine, atau mungkin dalam hal ini yang paling mudah konformal, sesuai dengan bagaimana distorsi yang ada di daerah tersebut. Lalu yang kedua, kita bilang saya mau akurasi sekian. Kalau dalam peraturan BIG itu ada akurasinya adalah 95% atau 1,96 dari RMSE. Apabila nilainya adalah 1,96 dari lebih dari 1,96 dari RMSE selisihnya gitu ya, maka titik tersebut kita bilang sebagai titik yang kurang akurat gitu ada di sekalian. Dan ada nilainya, saya agak lupa tapi peraturan di BIG-nya ada. Nah, lalu setelah Anda memilih transformasinya apa, akurasinya seberapa bagus, silakan pilih GCP-nya begitu ya. Nah, GCP ini perhatiannya harus tersebar gitu ya. Kalau bisa betul-betul tersebar secara merata di seluruh bagian dari citra. Dan yang pasti mudah untuk diidentifikasi dari si citra tersebut secara visual. Jangan Anda taruh di lapangan yang tidak jelas ada di mana. Kalau bisa taruh di ujung rumah, ujung lapangan, pinggir jalan, pinggir pertigaan, atau yang mudah untuk diidentifikasi dari si citranya itu sendiri. Nah, dan jangan lupa dalam pengukurannya itu juga harus akurat gitu ya, menggunakan GPS atau menggunakan metode teristrik yang lain, TS itu juga harus yang akurat. Karena nanti akurasinya akan diturunkan ke akurasi dari si hasil georeferencingnya itu. Jadi tidak mungkin kalau GCP-nya itu jelek akurasinya, tiba-tiba akurasi dari si georeferencingnya itu bagus. Itu hal yang mustahil gitu ya. Pasti kalau akurasinya jelek, GCP-nya ya pasti hasil georeferencingnya juga jelek. Nah, nanti dilihat lagi tuh RMSE, kalau sudah dapat semua, ternyata akurasinya itu masih belum masuk dengan syarat, maka kita bisa lihat yang salah ini titiknya, atau yang salah itu transformasinya, kurang baik transformasinya, atau salah prosesnya, dan yang lain-lainnya. Itu adalah prosedur dari georeferencing. Jadi saya ulang, pertama, tentukan dulu transformasinya mau pakai rumus yang mana, yang kedua, akurasi yang mau kita tuju itu berapa, lalu kita masukkan atau kita ukur GCP-nya, jumlahnya kalau bisa yang penting cukup dan juga tersebar di seluruh citra tersebut. Dan yang pasti harus akurat pengukurannya, begitu ya.
Dan juga kalau sudah selesai bisa dimasukkan ke dalam rumus dan juga dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah diproses, kita lihat RMS errornya. Kalau sudah bagus dan masuk ke akurasi, sip, sudah selesai georeferencing Anda. Tapi bisa jadi di suatu saat GCP-nya jelek RMS-nya. Nah, RMSE yang jelek ini perlu kita cek lagi. Apa yang salah, GCP-nya kah? Atau transformasinya yang tidak tepat matriksnya. Gitu adik-adik sekalian. Nah, kalau dalam dunia SAR, hal ini seringkali tidak kita lakukan. Georeferencing ini tidak kita lakukan secara pribadi. Kenapa? Karena georeferencing ini pada dasarnya itu secara inherent atau secara umum akan masuk ke dalam proses yang namanya multi-look kompleks atau pengambilan data single look kompleks, teman-teman. Jadi dalam pemrosesan dari data raw data ke dalam single look kompleks ataupun ke dalam multi look gitu ya, bukan multi look kompleks. Multi look tidak mungkin kompleks. Dalam single look kompleks ataupun multi look itu biasanya akan dimasukkan informasi mengenai georeference. Jadi artinya apa? Proses pertama dari SLC ataupun multi-look itu pasti proses georeferencing. Dan itu tidak perlu Anda lakukan, karena biasanya yang melakukan adalah instansi pembuat citranya atau instansi yang memiliki si satelitnya itu sendiri. Karena biasanya sekalian teman-teman, ketika membuat single look kompleks itu kan pasti harus di-disperse ya. Harus di-disperse dan juga azimutnya juga harus dikompres gitu ya, agar azimutnya itu sama ininya dengan si range gitu, sama resolusinya dengan si range gitu. Dan ingat kalau SLC biasanya range-nya masih slant gitu ya dari sekalian. Itu akan mempersulit proses georeferencing karena nantinya dia membutuhkan higher order transformation karena transformasinya antara X dan Y itu skalanya tidak sama. Antara X dan Y itu translasi dan juga rotasinya pun juga tidak sama, sehingga membutuhkan orde yang tinggi untuk mempermudah kita gitu ya. Biasanya dalam dunia SAR georeferencing itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang menyediakan datanya untuk kita. Dalam hal ini kalau Sentinel-1 ya berarti oleh ESA, European Space Agency juga sudah dibenahkan, bukan dibenahkan ya, sudah diselesaikan oleh mereka gitu pemrosesan. Tapi informasi ini tetap penting agar kalian tahu, oh maksudnya georeference seperti itu. Dan dalam konteks Sentinel-1 ya, baik itu A atau B, apabila kita menggunakan data SLC ya, level 1 gitu adik-adik sekalian, itu SLC level 1 itu sudah memenuhi georeference. Belum geocode, tapi sudah georeference. Untuk SLC. Nah, untuk multi-look jelas pasti sudah georeference. Nah, ini kita lihat sama-sama selanjutnya ya. Ini hanya contoh saja, di citra ini menggunakan ada 8 GCP. Ternyata errornya 0,5 ya, lumayan bagus 0,5. 0,5 ini apa Pak? Ya berarti 0,5 meter gitu ya. Nah itu dengan referensi dari si ininya. Itu bisa jadi ini 0,5 ya, tergantung input XY-nya ya. Kalau input XY-nya ini adalah meter ya berarti output residunya juga meter. Kalau ini adalah degree ya output residunya juga degree dan sebagainya. Nah, tapi bisa dilihat adik-adik sekalian, 8 itu sudah cukup. Tapi ternyata kalau dikurangi jadi 5, itu bisa jadi lebih baik begitu ya. Jadi 0,3 saja kesalahannya. Artinya apa adik-adik sekalian? Berarti GCP 6, ya, habis itu GCP mana lagi yang hilang? GCP 2 dan GCP 3 itu ketelitiannya rendah gitu adik-adik sekalian. Residunya lumayan tinggi. GCP 3, GCP 2, dan GCP 6. Nah, ini bisa dilihat nih, ini minus 0,775 di sini, minus 0,027 dan minus 0,428 alias lumayan besar. Nah, ketika 6, 3, dan 2 itu dihilangkan, ternyata malah jadi bagus. Karena ternyata sisanya itu adalah yang baik gitu ya. GCP 1, 4, 5, 7, dan 8 itu cukup baik. Akhirnya RMS errornya berkurang menjadi hanya 0,3282 saja. Nah, pasti ada orang mikir, kenapa enggak GCP 7 dihilangkan juga, Pak? Nah, ini yang akan kita diskusikan nanti. Mengapa GCP 7 tidak dihilangkan? Nah, nanti bisa kita lihat gitu ya, adik-adik sekalian. Oh, kalau ternyata dihilangkan 1 cukup enggak? Nah, kalau dihilangkan 2 cukup enggak? Nah, itu akan menjadi
pertanyaan kita semua setelah ini ya. Kira-kira dalam satu citra itu minimal ada berapa GCP sih agar kita bisa menentukan minimal georeference yang baik dari sebuah citra itu. Ada berapa sih? Kalau tadi 8 bagus, tapi dikurangi jadi 5 kok bagus. Kenapa nggak jadi 1 aja Pak gitu ya? Nah, berapa sih minimalnya gitu ya untuk pembuatan georeferencing itu kira-kira GCP-nya? Nah, nanti silakan dijawab dalam sesi tanya jawab yang setelah ini gitu ya. Berapa GCP yang dibutuhkan minimal dalam georeferencing? Jadi kita lanjut. Nah, ini sudah selesai georeferencing adik-adik sekalian. Saya ingatkan semuanya bahwa georeferencing di dunia SAR itu seringkali tidak dilakukan oleh kita. Dilakukan oleh pemilik citranya atau dilakukan oleh instansi yang mempunyai dan memproses citranya. Kita hanya terima jadi saja, tetapi kita perlu tahu konsepnya, karena kalau kita tidak tahu, maka kita tidak bisa membedakan mana georeferencing dan mana geocoding. Dan citra level 1 SLC milik Sentinel-1 itu sudah georeference. Citra level 1 yang GRD, Ground Range Detected, yang multi-look, itu juga sudah georeference. Jadi citra level 1 SLC dan GRD milik Sentinel-1, itu keduanya sudah sama-sama georeference. Nah, sekarang apa sih Pak geocoding? Nah, saya sudah punya georeference untuk apa? Kita punya geocoding. Kita lihat sama-sama adik sekalian. Di kiri itu adalah image original atau image yang asli gitu ya. Ini salah satu contoh citra SAR gitu yang resolusinya lumayan tinggi, radar SAR kalau tidak salah. Nah, setelah diproses awal gitu, tidak terlihat. Nah, setelah tergeoreferensi, ternyata sistem koordinatnya sudah masuk, tapi dia nggak pas, tidak ke utara nih sistem koordinatnya. Kalau Anda lihat ya, ternyata north-nya itu agak miring ke arah barat laut gitu. Nah, artinya ketika Anda mencoba menampalkan dengan sebuah peta, bisa jadi nanti petanya akan tidak pas gitu adik-adik sekalian. Nah, proses geocoding itu pada dasarnya kita proyeksikan langsung turun ke tanah yang sebenar-benarnya, sehingga nanti utaranya juga pasti ke arah atas gitu, upwards atau ke arah utara. Tidak miring lagi, tapi pas benar-benar ke utara. Sehingga nanti data yang agak miring ini akan menjadi lurus. Gitu. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, geocodednya dari N itu diluruskan gini. Sehingga nanti ketika kita punya peta atau map gitu ya, ini dengan mudah kita bisa langsung tampalkan dengan ketelitian yang baik. Saya ulang, kalau map ini dinaikin ke atas, nggak bisa. Bisa tapi miring-miring gitu ya. Nah, map untuk bisa ditampalkan harus geocoded dulu. Dan sebenarnya inti dari geocoded adalah north-nya ini harus upwards atau betul-betul sesuai dengan arah utara sebenarnya di lapangan. Bukan miring seperti ini ada di sekalian. Nah, dalam citra itu biasanya kalau Anda punya data mungkin Landsat gitu ya, ketika datanya itu sudah kayak miring gitu Pak, ada hitam-hitam di pojok-pojoknya, itu sebenarnya sudah geocoded. Kalau datanya masih kotak biasa gitu, nah itu sebenarnya masih tergeoreference saja. Jadi saya ulang ya, SLC1, level 1 SLC dan level 1 GRD, itu dua-duanya georeference dalam konteks data SAR. Nah, ini kita lanjut, sehingga geocoding itu adalah proses georeference ditambah resampling. Apa sih Pak resampling itu? Bisa dilihat ada di sekalian bahwa gambar yang miring begini, itu yang miring kan sebenarnya sistem koordinatnya, bukan pikselnya. Pikselnya masih lurus-lurus aja gitu kan. Nah, ketika Anda geocode, Anda miringkan, Anda luruskan gini, pada dasarnya yang lurus sekarang adalah sistem koordinatnya, tapi gambarnya sudah tidak lurus lagi. Gambarnya sudah menjadi yang namanya miring, sehingga nanti perlu yang namanya resampling. Resampling itu pengambilan kembali titik-titik value atau nilai di pikselnya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah resampling. Nah, resampling itu termasuk menentukan koordinat atau proyeksinya berapa, resampling method atau metode resamplingnya bagaimana, dan besar dari selnya. Apa sih Pak? Nah, ini akan kita coba lihat. Nah, georeference masih miring tuh gitu kan. Nah, kalau kita mau data yang sudah geocode itu harus lurus begini. Nah, akhirnya dari yang miring itu bagaimana biar bisa kita luruskan? Kita lihat di sini. Nah,
titik yang warna merah, ya Anda lihat di sini nih, lingkaran yang warna merah itu adalah nilai-nilai yang nanti mewakili setiap pixel di titik di bawah sini. Nah, kalau yang warna biru itu tidak selalu mewakili. Jadi biru sini tidak mewakili ini ya, tidak. Saya kasih X, tidak ya. Karena ini masih miring, belum diluruskan. Nah, dari miring menjadi lurus itu namanya adalah di sampel. Bisa jadi titik warna merah. Nah, kalau warna merah ini diteruskan ke sini, nah itu baru benar. Karena inilah yang diambil. Bukan yang kotak warna pink, tapi yang warna merah ya dari sekalian yang jadi value dari pixel di corrected image itu di dalam proses resamplingnya. Artinya dari yang kotak harus menjadi yang warna merah. Ada berapa cara? Ada banyak cara. Yang pertama adalah, nah ini jadi resampling ya. Anda dilihat dulu, yang merah ini adalah georeference. Yang hitam adalah geocoded. Nah, bagaimana caranya data tengah yang warna hitam ini itu mendapatkan nilai dari data-data yang warna pink ini? Itu adalah proses resampling pada dasarnya, adik-adik sekalian. Karena yang awalnya kan begini, yang miring itu mau kita luruskan, gini kan. Nah, bisa jadi itu apa? Bisa jadi yang biru ini, yang kota ini lebih dekat ke bawah sini misal. Ternyata yang kotak ini lebih dekat kemana? Nah, itu adalah proses resamplingnya. Nah, ini adalah resampling. Ada berapa aja resampling? Yang paling sering dipakai adalah nearest neighbor, yang mungkin juga kemarin dipakai ketika multi-loop ya. Ini adalah salah satu proses untuk multi-loop juga sebetulnya dari sekalian. Nah, kalau Anda lihat di sini yang warna hitam itu adalah geocode pixel. Yang warna merah georeference pixel. Jadi dari warna merah ini didekatkan ke yang paling dekat dengan hitamnya. Nah, karena merah ini itu mewakili dekat dengan ini dan dekat dengan yang sini ya, maka berarti dia ambil di antaranya. Anda lihat yang merah ini kok akhirnya tidak dapat karena ternyata dari sini sama ke sini itu lebih dekat yang lain gitu ya. Nah, sama dengan yang ini. Nah, ini kenapa kok tidak ke sini, kenapa kok tidak ke sini, kenapa tidak ke sini atau tidak ke sini? Karena ada yang lebih dekat yang lain gitu. Itu adalah resampling yang paling sederhana, nearest neighbor namanya. Jadi mengambil data warna merah yang paling dekat, alias mengambil data yang georeference pixel yang paling dekat. Dan enaknya ini apa? Ini tidak ada masalah statistik ya, tidak ada di rata-rata, tidak ada di max, tidak ada di min, tidak ada di median, tidak ada di average dan yang lain-lain, sehingga dia radiometriknya atau digital number-nya itu tetap. Kita cuma mengambil aja, makanya ini nearest neighbor. Nearest neighbor kan bahasa Indonesianya adalah tetangga terdekat. Merah yang terdekat diambil sama hitam, udah sesimpel itu. Sehingga nearest neighbor itu memang yang paling cepat dalam proses resamplingnya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita lanjut ada bilinear resampling. Nah, ini kalau yang ini kan sederhana, ngambil yang paling dekat. Kalau bilinear itu ngambil 4. Kalau linear resampling ambil 2. Bilinear ngambil 4. Bikubik ngambil 8. Anda lihat di sini. Malah 16 gitu, 4 maka 2 gitu ya. Jadi 4, Anda lihat yang warna hitam, mana sih? Nah, warna hitam. Dari yang warna hitam gitu ya. Nah, ini diambil dari biru 1, merah 2, merah 3 dan merah 4 yang paling dekat. Nah, ini nanti dirata-ratakan di mana rata-ratanya itu dibobotkan. Bobotnya adalah inverse dari jarak. Atau biasanya kita bisa bicara IDW ya, inversely distance weighted. Semakin jauh maka bobotnya semakin rendah, semakin dekat maka bobotnya semakin tinggi. Nah, efeknya ini apa? Radiometrinya berubah adik-adik sekalian. Kenapa kok radiometrinya berubah? Ya karena nilai DN-nya sudah tidak sesuai sama persis lagi, tidak kita apa-apakan lagi. Nilai DN-nya sudah kita rubah di average kayak atau di bobot seperti yang tadi. Begitu. Nah, pertanyaannya ya untuk yang ini, kenapa kok DEM itu tidak boleh? Kenapa kok kira-kira DEM itu tidak cocok kalau bilinear resampling? Kenapa kok DEM itu paling cocok nearest neighbor? Ini akan menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang akan dibuat untuk diskusi ya, gitu ya. Geocode DEM tidak pas bilinear. Why gitu ya. Oke, mantap. Nah, yang selanjutnya gitu ini slide keberapa ya?
Ini ada yang bicubic resampling. Bicubic itu tidak hanya nearest neighbor, tapi juga pakai bilinear dan cubic convolution. Jadi tidak hanya mengambil 4 di sekitarnya, tapi juga ada kotak lagi yang lebih besar yang mengambil 16 ya. Jadi Anda ngambil misal di kotak itu ambil di sini 4, ambil lagi di sini. Jadi banyak dan dia akan mendapatkan data yang paling smooth sebetulnya karena dia kan betul-betul memperhatikan posisi sekitarnya. Tapi apakah itu baik untuk dalam pemrosesan? Bisa jadi baik, bisa jadi tidak, tergantung dengan kegunaannya dari sekalian. Nah, resampling yang paling baik ya ini nearest neighbor. Karena apa? Paling mudah dan biasanya cukup baik untuk original DN, original digital number-nya tidak berubah. Karena kita cuma ngambil yang terdekat, kita tidak rata-ratakan, kita tidak bobotkan, tidak ngapa-ngapain. Jadi seperti yang disampaikan di sini, good for quantitative remote sensing. Tapi sayangnya, jeleknya gambarnya itu kotak-kotak begini ya, atau jagged edges gitu, jagged edges atau kayak dia itu nggak smooth gitu ya. Sedangkan bilinear dan bicubic itu pasti smooth. Cuman sayangnya bilinear dan bicubic itu mengorbankan data radiometriknya untuk mendapatkan visual yang baik. Jadi untuk kita orang geomatika yang mainnya adalah main radiometrik, dalam hal ini RS-nya main radiometrik, kurang baik, kurang pas kalau kita mau membuat resampling itu dengan bilinear ataupun bicubic. Kecuali kita mainnya dengan visual begitu ya. Kecuali kita mainnya dengan digitasi visual saja. Nah, kalau digitasi visual seperti mungkin teman-teman PWK dalam proses pembuatan RT/RW ya paling enak memang bilinear ataupun bicubic karena jadi lebih halus begitu. Itu ada sekali. Tapi buat kita orang geomatika, kita lebih mementingkan original DN value-nya, bukan ke smooth, keindahan atau ke apa istilahnya ya, kecantikan dari si gambarnya. Tidak, kita tidak mementingkan itu. Kita mementingkan nilai di baliknya. Nah, dari tadi itu kita bicara 2D approach. Nah, kita mau bicara 3D approach. Nah, kalau 3D approach, kita harus punya data 3 dimensi. Dan kita ingin punya data 3 dimensi, X, Y, dan Z. Sehingga kita membutuhkan yang namanya apa? DEM. Apapun itu definisinya. Mau digital surface model, yang merupakan tanah tapi juga termasuk apa yang terbangun di atasnya, ataupun DTM yang betul-betul tanah yang sudah di offset dari bangunan yang terbangun di sana. Nah, dengan dimasukkan DTM atau DSM, maka kita nanti bisa ngapain adik-adik sekalian? Bisa menentukan tidak hanya X dan Y-nya dari proses georeferencing dan geocode, tapi juga mendapatkan Z-nya. Dan itu yang sering terjadi apabila kita melakukan proses yang namanya ortorektifikasi. Jika kita bicara ortorektifikasi untuk citra yang resolusi sangat tinggi, seperti contoh untuk pemetaan RDTR atau RT/RW, maka kita membutuhkan informasi DEM. Kenapa kita butuh informasi DEM? Karena dengan ada informasi DEM itu, maka nanti hasil transformasinya atau hasil dari hasil dari georeferencing dan geocode-nya itu tidak hanya 2 dimensi, tetapi juga 3 dimensi adik-adik sekalian. Jadi itu yang untuk 3 dimensi gitu adik-adik sekalian ya. Dan saya ingatkan untuk citra SAR tadi kita berangkat dari 2D itu level 1 SLC dan level 1 GRD ada yang georeference. Tapi ternyata level 1 GRD yang geocoded itu juga ada. Jadi saya ingatkan kalau SLC pasti georeference, kalau GRD itu ada yang georeference dan ada yang geocoded. Nah, cara untuk mendapatkan DSM acquisition bisa menggunakan INSAR atau radar interferometri, stereo model dari foto udara, menggunakan laser scanning ataupun LiDAR, dan juga menggunakan digitizing atau vectorizing. Jadi itu saja dari sekalian. Sekian kuliah hari ini. Dipersilakan nanti kita punya 40 menit untuk berdiskusi, tetapi sebelum berdiskusi saya ingatkan ada 4 pertanyaan ya dari sekalian. Yang pertama, untuk SAR georeferencingnya itu approach-nya 2D atau 3D. Yang kedua, dalam konteks PPT yang tadi saya sampaikan itu ada 6 parameters, itu model georeference mana yang digunakan? Projective kah, conformal kah, affine kah, atau higher order projection?
why, kenapa kok Anda memilih itu. Yang ketiga, tadi kita menjelaskan mengenai GCP-GCP-an gitu ya. Berapa sih GCP yang dibutuhkan dalam sebuah proses georeferencing? Lalu yang keempat, geocode DEM itu tidak pas kalau bilinear bahkan bikubik. Kenapa? Sebutkan alasannya. Dan terakhir yang kelima, begitu ya, agar refresh juga materinya dari yang saya sampaikan, yang akan kita diskusikan dan menjadi pertanyaan adalah adik-adik sekalian, untuk SAR ya, untuk data SAR begitu, khususnya Sentinel gitu ya, jelaskan secara singkat data level mana yang sudah georeference dan level mana yang sudah geocoded. Nanti akan menjadi PR bagi kita semua untuk kita diskusikan ketika di kelas jam 3 sampai jam 15.40 nanti. Sekian dari saya, insya Allah ini sudah 1 jam. Kelasnya saya tutup. Dengan ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan hanya milik manusia, kebenaran adalah milik Tuhan. Kelas diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam indera aktif ya kalau sekarang. Sampai jumpa nanti jam 3.